Nah, nanti di belakang. Ya. Ayo di berdekatnya Mas. Yang cepat Mas. Setelah keburu ini, setelah pengen tahu ini Bapak Ibu ini. Nah, ini yang pada jagung. Nah, jadi sudah dikenal jagung, sudah diketahui jagung itu. Jadi ada gen. Nah, bluriknya jagung itu karena ada sifat yang dipindahkan. Bintik-bintik jagung. Kan jagung ada yang bintik-bintik dan ada yang tidak. Nah, bintik-bintiknya ini karena ada sifat. Nah, ini kenapa saya beri contoh? Karena ternyata pada babi itu belum ada yang meneliti. Mudah-mudahan saya diberi kekuatan untuk menemukan. Mudah-mudahan. Sehingga apa? Ada ilmuwan muslim lah yang ini menemukan ini biar nanti sebagai dakwah. Iya kan? Nah, ini nanti yang pemakan babi itu punya sifat babi, hidungnya kayak babi. Jadi kayak gitu. Berikutnya. Bakteri jelas. Berikutnya. Ini pada hamir ragi jelas ada. Berikutnya. Jagung ada tadi sudah kita bahas. Berikutnya. Pada eukarot berikutnya. Terus. Nah, terus pada lalat ada. Berikutnya. Nih, sudah ini panjangnya 15.000 nukleotida. Ya. Kalau di protein kan 15.000 dibagi 3 tinggal 5.000 protein asam amino. Berikutnya. Nah, ini mengapa kalau kita makan ikan kok tidak memiliki sifat ikan? Karena kemiripan proteinnya itu hanya 50%. Sehingga kemungkinan peluang nempel itu kecil. Nah, tetapi kalau babi hampir 90% itu sama proteinnya, peluang nempelnya besar. Nah, itu. Jadi kalau kita lihat yang ini kesamaan protein babi itu 87% sama dengan protein kita. Chicken, ayam 75%, 25% masih jauh. Nah, ini yang fish ikan hanya 50%. Maka dari itu kalau kita makan chicken dan fish aman. Tidak akan kita jadi bersisik, enggak. Kita akan tetap halus kulitnya. Ya. Itu Bapak Ibu ya. Maka dari itu barangkali ini yang menyebabkan mengapa karakter sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Bendafar tadi, babi itu bisa mempengaruhi ya karena apa ini? Kemiripan. Kalau kita sekuen DNA-nya itu bahkan sampai 92% yang sama. DNA-nya. Ini proteinnya 87. Namun demikian Bapak Ibu, yang mirip ini bukan berarti menjadi bahan. Misalkan, oh ini cocok sama ini berarti kita itu dulu dari babi, bukan begitu ya. Hanya kemiripan saja. Allah menciptakan itu hikmahnya ini. Maka sing podo ojo dimakan, gitu. Yang mirip jangan dimakan. Berikutnya. Nah, ini penyisipan gen perlu nggak ini Bapak Ibu? Nggak apa-apa, ini yang nomor 1 aja coba diklik. Transposable elements are segments of DNA that move from one genomic location to another. Ada semacam sekuen satu gen yang ini nanti berpeluang untuk dipindahkan. An IS mekanisme is a short transposisi, sequence of DNA pemindahan gen itu carrying tadi. only the genes needed for transposition and bounded at both ends by sequences Nah, of nucleotides ini adalah in reversible nukleotida orientation, kita. Bapak known Ibu, as inverted sebenarnya repeats. sifat kita itu ditentukan oleh ACTG, ini Between the ACTG inverted kayak gini. repeats is the gene for transposase, which recognizes the ends of the Jadi IS. dia berpeluang untuk pindah Because itu the karena ada enzyme is not segmen yang specific sama for a particular antara sequence on the genome, transposable kita elements appear to dengan move gen kita through dengan random gen babi. destinations. Transposable elements can also contain genes other than transposase. For example, some carry antibiotic resistance genes or toxin genes. These elements are called composite transposons. Composite transposons consist of a central region containing Nah, nanti penutup kami akan tampilkan bagaimana genom kita itu isinya ACTG nanti terakhir saja. Karena nanti mungkin perlu kita banyak diskusi atau interaksi karena presentasi itu sudah cukup lama. Ya, tapi satu slide lagi. Nah, ini menyisip. Bisa menyisip. Nah, bisa dipindah ke sini atau pindah ke sini. Nah,
Multiplicative Iya, transposition. bisa berpindah. In this example, Nah, the berpindah. transposon moves from one plasmid to another, leaving a copy behind. Menggabung. Nah, akhirnya tertukar. Nah, itu. Jadi mekanismenya seperti itu. Oke, berikutnya. Slide berikutnya. Nah. Ya, seperti saya sampaikan, sumber ilmu ada dua. Maka dari itu, Bapak Ibu, ayat-ayat yang terfirmankan itu kan bersifat gaib. Tetapi sebenarnya memandu menjelaskan hal-hal yang dohir. Ya kan? Bahwa babi itu haram. Itu kan terfirman. Ternyata benar. Karena ada sesuatu di situ. Nah, kalau kita surat yang tercipta itu dohir, yang damati dengan teliti, itu dengan kecermatan dan analisis tinggi kita bersih bisa al-ghaib. Kenapa ya? Kok bisa dengan baik? Itu pertemuan sperma dan ovum itu kok baik sehingga menghasilkan kita ya orangnya yang baik-baik. Gini. Kalau nanti nggak baik, peristiwa perpasangan gennya itu nggak karu-karuan bentuk kita Bapak Ibu. Nah, siapa yang ngatur? Ya hal gaib. Siapa itu? Ya tentunya yang maha gaib, yang maha mengatur semuanya. Ya, insya Allah kalau kita bisa mempelajari dua hal ini, inilah Islam yang kafah itu. Kita ngerti tekstualnya, tetapi kita juga kontekstualnya paham. Kalau belum paham, tanya kepada ahlinya. Ya, begitu paparan singkat. Mudah-mudahan memberikan hal yang bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Amin SPD MSc. Beliau ini memang ahlinya kalau sudah bicara tentang biologi molekuler ini. Saya tidak berani menyimpulkan perkuliahan beliau ini, tapi yang jelas satu kata yang perlu kita garis bawahi tadi. Nek podo jok dipangan. Kita ini tidak boleh menikah dengan saudara dekat kan? Ya. Karena apa? Secara ilmu biologi itu akan berdampak negatif. Nah, tadi juga beliau menyebutkan struktur DNA manusia agak dekat dengan babi. Jadi sebenarnya kalau kita mau jujur, sifat-sifat babi itu ya ada pada kita. Nah, untuk itu kita kurangi. Allah itu mencegah kita makan babi supaya gak nemen-nemen kok dadi babi tenanan gitu ya. Baik, saya yakin Bapak Ibu sudah tidak sabar untuk menyampaikan pertanyaan. Pada termin pertama ini kita bagi 4 penanya. Saya beri kesempatan yang sini, ya, yang itu. Yang di belakang Pak itu 1, yang di sini yang ngacung dulu yang pakai kacamata, mohon maaf. Nomor 2, yang nomor 3 ibu yang pakai kerudung warna hitam, yang nomor 4 ya yang pakai kerudung merah itu sebelahnya. Yang lain sabar, nanti insya Allah dapat kesempatan. Saya beri kesempatan yang pertama, sebutkan nama dan langsung pada pertanyaan, kemudian ditanyakan kepada siapa. Baik, terima kasih. Nama saya Ahmad Yusuf dari Surabaya. Pertanyaannya, istilah fog yang lain selain fog itu apa? Karena saya pernah dapat informasi bahwa ada juga namanya labs ya, lab. Jadi sehingga kita kalau ke supermarket atau kemana bisa memahami ingredient babi itu apa saja. Yang kedua, karbon aktif tadi, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa itu dari tulang babi? Karena setahu saya juga ada karbon aktif yang dari coal base, dari bahan batu bara. Diulang yang terakhir Pak. Karbon aktif untuk penjernihan air tadi. Ya. Itu bagaimana mengetahui bahwa itu dari tulang babi, dari MSDS-nya atau apa? Iya. Tapi tanyaannya kan enggak ke saya tuh. Iya. Nah. Ke Prof Amin. Kalau tanya ke saya urusannya beda kok. Oke, itu saja. Terima kasih. Ya 1 ya pertanyaannya. Kalau tadi itu 1 tambah 1 itu namanya. Yang nomor 2 sebelah sini. Nun sewu yang pakai kacamata tadi, Bapak, nggih, silahkan. Terima kasih, Samsun Ali dari Bulak Banteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama Pak? Samsun Ali. Kita sepakat bahwa mengkonsumsi babi itu haram. Ya.
Tetapi realita babi itu sangat produktif, punya anak 4 sampai 6 katanya. Sekali melahirkan, beda dengan sapi, maksimal 2. Apakah ketika ada pendapat bahwa haramnya itu dikonsumsi, tapi digunakan selain konsumsi tidak haram? Berternak gitu maksudnya? Ya, bukan. Artinya digunakan untuk kosmetik, untuk ya analognya, kiasnya itu alkohol itu haram dikonsumsi. Tapi untuk pengobatan luar nggak masalah. Artinya untuk kosmetik macam. Nah, apakah itu terkait dengan Rabbana ma khalaqta hadza batila? Nah, di sini gimana? Sebab kalau banyak dibiarkan, ini kan menjadi sampah. Islam harus bisa memberikan dalil rasional. Kalau ini manfaat, kenapa kemudian kita hindari semuanya? Apakah tidak hanya konsumsinya, yang lain kita manfaatkan? Yang kedua, mengingat banyaknya, ini masalah kaitannya dengan tadi, Pak. Mengingat banyaknya produk dari luar, karena umat Islam konsumtif, apakah forum ini yang dikomandani oleh Bapak dari Majelis Ulama POM itu, tidak kemudian suatu saat ada seminar mengundang para pakar ahli ekonomi dari lintas ormas Islam, ada Muhammadiyah, ada NU, ada macam-macam, itu kemudian membuat produk halal supaya kita tidak menjadi konsumen, sehingga ini produk bersama umat Islam Indonesia yang harus kita beli bersama dan jangan membeli yang lain. Kita sekarang ini kan menyoroti jangan beli produk Amerika. Kita larang, tetapi kita tidak punya produk. Cukup, Pak. Terima kasih. Kami paham maksudnya. Assalamualaikum. Terima kasih. Ini semangat sekali. Mudah-mudahan nanti yang hadir mau urunan terus mendirikan perusahaan, sahamnya dimiliki bersama, begitu ya? Ya wes. Kalau sungkan Bu Afifah saja. Silakan Bu Afifah. Terima kasih, Ustaz. Yang mau saya tanyakan singkat saja kepada Ustadz Ainul Yakin, insyaallah. Begini, Ustaz. Balai POM atau LPP POM ini kan cukup bertanggung jawab harusnya dengan sertifikat halal. Apakah kami ini begitu ada sertifikat halal ya udah berarti amanlah bagi kami. Kalau tidak halal ya tidak usah dibeli. Apakah itu bisa dipertanggungjawabkan, Ustaz? Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan yang betul-betul to the point. Yang sisi sebelah sana, Pak. Satu, Pak. Ibu yang pakai kerudung merah tadi, insya Allah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nurul dari Keputih. Saya ingin menanyakan kepada Ustadz Mudofar yang pertama, berkaitan dengan sebetulnya sejauh mana sih batasan daripada darurat begitu? Karena setahu saya obat-obatan yang beredar di pasaran saat ini itu dikatakan sendiri oleh Menteri Kesehatan kemarin itu memang banyak sekali, bahkan 90% itu masih subhat dan menjurus ke haram begitu. Sehingga kemudian ketika saya ambil contoh ada seorang yang penderita diabetes begitu, kemudian harus memakai insulin, sementara insulin ada yang diproduksi oleh Lovenox itu di situ tertulis mengandung babi begitu. Iya. Kemudian pasien akan selalu mengatakan ini kan darurat gitu loh. Jadi sampai jauh mana kita boleh memakai itu gitu. Karena memang insulin itu paling banyak adalah dari mamalia dan yang paling dekat itu adalah dari babi, seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Satu saja pertanyaannya, yang lain untuk yang lain ya, biar bisa berbagi. Para ustadz yang saya hormati, ini ada 4 penanya, ada Pak Yusuf, ada Pak Samsul, ada Bu Afifah, dan terakhir Bu Nurul ya. Nah, Pak Yusuf tadi itu istilah pork, itu ada istilah yang lain ya, yang kemudian perlu kita cermati, kemudian terkait dengan karbon aktif untuk penjernih makanan ini, minuman ya, termasuk juga penjernih untuk minyak goreng dan lain sebagainya. Ini kira-kira siapa yang pas menjawab? Oh, ini kelihatannya ini Pak ini urusannya profesor kalau sudah begini ini. Saya persilakan Pak Profesor menjawab dulu. Saya persilakan, monggo Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kalau untuk istilah pork itu ya hanya itu,
nggak ada yang lain. Barangkali yang perlu kita cermati pengalaman kami itu kalau di luar negeri, barangkali nanti Ustadz Ainul Yakin bisa menjelaskan tentang emulgator. Jadi kalau ada tanda di dalam kemasan makanan dari luar negeri itu ada E41, E417 dan seterusnya. Dulu kalau kami belanja itu selalu membawa daftar E. Jadi nanti kalau ada E ini tidak halal. Karena ada emulgator itu bahannya dari babi. Jadi gitu. Nah, istilah lain insya Allah tidak ada Pak. Pak Samsul. Sehingga nanti kalau kita nggak yakin, ya bilang aja, apakah ini nama lain dari babi? Gitu aja. Yang paling penting Bapak Ibu ketika kita penerbangan itu, ya kita tanya aja, nggak usah sungkan-sungkan. Penerbangan di luar negeri misalkan. Yang paling mungkin itu luar negeri. Kalau di kita jelas, mereka tidak mesti menanya. Mau ayam, mau yang selain ayam. Biasanya kalau babi ya disampaikan. Tapi kalau gitu biasanya. Ya. Kemudian insulin. Nah, ini yang relevan dengan saya itu insulin. Begini. Memang kalau seperti saya sampaikan tadi, jumlah produk insulin kalau sebelum ada teknologi rekayasa genetik itu secara konvensional babi itu bisa menghasilkan banyak satu binatang, bukan satu ekor. Kalau satu ekor kan ekornya aja ya. Kalau satu binatang itu bisa menghasilkan paling banyak dibandingkan dengan sapi atau unta atau kerbau. Babi itu produk yang bisa bisa produksinya itu banyak ketika diekstrak dari pankreas. Memang jumlahnya banyak. Namun inilah perlunya kalau umat Islam itu pinter. Nah, sebenarnya teknologi rekayasa genetik itu tidak sulit. Gampang. Kita isolasi gen insulin manusia. Kemudian nanti ditempelkan ke bakteri. Bakterinya kita tumbuhkan, nanti akan menghasilkan protein produk insulin. Nah, biasanya itu insulin ini dibagi dua fragmen, ya, dua fragmen A dan fragmen B, tidak terlalu panjang. Jadi kami dulu ya latihan pakai rekayasa genetik itu dengan gen insulin manusia, bukan gen babi. Karena kalau gen babi nanti kemungkinan peluangnya ditolak, nggak mau. Nah, kalau manusia dengan teknologi rekayasa genetik ya pakai gen manusia, nggak ada lagi yang gen babi. Mungkin yang dimaksudkan jenengan tadi itu adalah dulu ketika orang belum ada teknologi rekayasa genetik mengisolasi insulin dari ekstrak pankreas. Yang produktif itu adalah babi karena pankreasnya besar dibandingkan dengan sapi dan mamalia yang lain. Untuk Bu Afifah dan Pak Samsul itu bagiannya dua ustadz yang lain ya. Karena yang relevan beliau berdua. Oke, terima kasih Prof. Jadi seperti itu ternyata bisa itu. Persoalannya kan orang Islam harus cerdas dulu. Nah, yang cerdas itu kan langka, tidak banyak itu persoalannya begitu. Kadang-kadang cerdas juga tidak mau, itu persoalan yang lain juga. Baik, sekarang saya beri kesempatan untuk berikutnya, bergeser saja langsung ke Ustadz Mudofar. Ustadz ini ada yang tanya Ustadz bagaimana babi itu kan ya produktif ya, sekali beranak itu bisa, kalau kambing paling 2, babi bisa 4 gitu ya. Dan ternyata setelah tadi dipaparkan manfaatnya juga banyak. Nah, ini bagaimana mensikapi itu Ustadz? Itu yang pertama. Yang kedua, bisa nanti perlu diperjelas lagi di garis bawah Ustadz, pertanyaan Bu Nurul, bagaimana batasan dari kita ini darurat ketika menggunakan produk yang jelas itu tidak haram asal usulnya. Oh maaf, tidak halal atau haram Pak asal usulnya. Saya persilakan Ustadz Mudofar. Monggo Ustadz Mudofar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi mungkin tadi sedikit tentang, saya mengingatkan tentang memahami Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi artinya ya tidak ada satupun yang Allah cipta itu sia-sia. Sia-sia itu berarti ada manfaatnya
antara ada manfaatnya, ada hikmah